Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang membahas tentang International Style dan Event Systematic. Pada video kali ini akan kita bahas tentang pengantar ilmu hukum yang membahas tentang ciri-ciri hukum. Materi ini merupakan bagian dari materi pengantar ilmu hukum sebagai mata kuliah yang penting bagi mahasiswa, baik juga sebagai akademisi maupun praktisi, untuk kembali merefresh pengertian pemahaman kita mengenai daripada pengantar ilmu hukum. Pada video kali ini akan membahas tentang ciri-ciri hukum. Analoginya seperti ini. Dokter bisa mendiagnosa penyakit tidak serta-merta, tapi karena kemampuan mengenali cirinya. Atau Anda bisa mengetahui bahwa gadis berjilbab ungu yang duduk di kantin suka dengan Anda setelah mengetahui ciri senyumnya dan ketajaman matanya melihat Anda. Sesekali lirikan Anda bertemu dengannya, idih, tersipu malu Anda mengingat kenangan itu, bukan? Kenapa Anda mengetahui dia menyukai Anda? Karena paham bahwa ciri orang yang menyukai Anda adalah tersenyum tipis dan tatapannya gimana gitu kira-kira. Dengan pengetahuan yang kita kenali, tentu bisa mengenal mana ayam, mana kambing, juga bisa membedakan mana ayam betina serta mana ayam jantan. Ayam Bangkok dan ayam kampung berbeda. Apakah Anda juga mengenal ciri-ciri ayam yang lain? Namun, kita bisa mengenal objek-objek maupun subjek tertentu jika mengenali ciri-cirinya, termasuk dalam hal hukum. Kita bisa mengetahui tentang hukum itu sendiri jika mengenali berbagai ciri-ciri hukum tersebut. Kapan kita mengenal bahwa itu adalah hukum? Maka tentu harus mengenali ciri-cirinya. Ciri-ciri hukum secara umum. Apa yang menjadi pembahasan dalam bagian ini merupakan penjelasan daripada unsur-unsur hukum. Maksudnya, ciri tanpa unsur maka sesuatu yang tidak mungkin, sehingga tentu jabarannya akan sangat erat dengan pembahasan sebelumnya atau unsur-unsur yang membangun integrasi hukum. Ciri-ciri hukum secara umum dapat kita kenali sebagai berikut. 1. Bersifat melindungi. Seperti penjelasan di awal, bahwa jika Anda sendirian pada sebuah pulau, ini sudah dijelaskan pada video yang lain, maka hukum tidak dibutuhkan. Namun jika telah bersama orang lain, maka pada masa itu hukum akan ada untuk melindungi hak-hak keduanya. Hukum bersifat melindungi adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi kewajiban bagi yang lainnya. Berisi larangan atau perintah. Hukum dibuat untuk mengatur, berupa paksaan untuk melarang, melakukan, dan perintah untuk melakukan kewajiban. Jika kita mau memahami apa isi dari hukum dengan buku tebal membahas pasal-pasal bertumpuk, sebenarnya hanya berisi dua hal secara umum dalam substansi bahasanya, yakni larangan dan perintah. Bersifat memaksa. Konteks memaksa adalah mengharuskan untuk mengikuti perintah dan memaksa untuk melaksanakan sanksi. Memaksa untuk mengikuti perintah adalah semua warga negara memiliki kedudukan yang sama pada mata hukum. Semua harus taat membayar pajak. Selain itu, jika melanggar maka negara memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan yang melanggar tersebut harus mendapatkan sanksi tersebut. Itu kewenangan untuk memaksa. Kemudian, adanya sanksi bagi yang melanggar. Sejalan dengan kemampuan memaksa adalah terdapat sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Saya kira ini sangat jelas pengertiannya. Kemudian, dibuat oleh badan resmi yang berwenang. Dalam kalimat badan resmi yang berwenang adalah terdiri dari dua hal, badan resmi dan berwenang. Badan resmi yang formal seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun yang berbadan hukum seperti yayasan, perseroan, dan lain sebagainya. Sementara kata berwenang bermakna memiliki kuasa untuk melakukan, dan tentu kewenangan tersebut adalah perintah daripada peraturan yang mengaturnya.
Negara kita mengatur bahwa yang bisa membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif dengan mekanisme yang mengaturnya. Dan silahkan kita bisa membaca pada artikel-artikel yang lain tentang proses pembuatan undang-undang tersebut. Sehingga produk undang-undang harus oleh DPR RI. Sebab jika semua orang berhak membuat undang-undang, maka bisa kita membayangkan bagaimana kekacauan yang terjadi. Hubungan hukum. Dalam mengenal ilmu hukum, kita kenal juga hubungan hukum. Kembali mengingat antara A dan B yang bertemu dalam sebuah pulau, hak dan kewajiban A bertemu dengan hak dan kewajiban B disebut sebagai hubungan hukum, yang di dalamnya adalah pembagian mangga. Hubungan hukum memiliki dua segi, yaitu segi beforehand atau kewajiban atau hak, dan dari segi pledge atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum dinamakan hak. Saya ulangi sekali lagi, kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum dinamakan hak. Setiap hubungan hukum, terdapat pihak yang lain memiliki kewenangan atau berwenang untuk meminta prestasi yang disebut dengan prestasi subjek. Sedangkan juga terdapat pihak yang wajib melakukan prestasi tersebut dengan disebut pledge subjek. Unsur dalam hubungan hukum. Dalam hubungan hukum terdapat unsur-unsur penting atau utama, yakni subjek, yaitu orang-orang atau badan hukum, yakni yang memiliki hak dan kewajiban. Kemudian objek adalah sesuatu yang berlaku hak dan kewajiban. Kemudian hubungan hukum adalah hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Untuk mempermudah materi ini sebaiknya kita melakukan analogika seperti berikut ini. X adalah suami dan Y adalah istri. Hubungan hukum keduanya adalah sebagai suami istri karena telah menikah di KUA. Keduanya akan menjalankan kewajiban dan hak masing-masing. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Belakangan datang si Z yang merupakan mantan pacar daripada X, mengajak X untuk hidup serumah, maka tentu hubungan antara X dan Z bukanlah hubungan hukum. Sebab tidak terdapat aturan dalam undang-undang serumah, sekamar, berduaan tanpa menikah. Dengan demikian, sesuatu hanya bisa disebut memiliki hubungan hukum hanya jika memiliki landasan hukum. Demikianlah daripada video pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Jangan lupa dituliskan pada kolom komentar berikut ini tentang komentar-komentar mengenai daripada video yang telah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.